Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Mereka. Malam ini, kami akan membagikan sebuah cerita tentang seorang penjaga warung yang menerima satu pembeli yang seharusnya tidak pernah dilayani. Karena sejak malam itu, bukan hanya rasa takut yang tersisa, tapi sesuatu yang perlahan mengambil tempatnya. Inilah pembeli yang tidak punya bayangan. Pastikan kamu menonton sampai akhir, karena mungkin setelah ini kamu akan melihat bayanganmu dengan cara yang berbeda. Aku tidak pernah benar-benar percaya cerita-cerita aneh, apalagi yang berbau mistis atau horor di kampung ini. Karena sejak aku kecil, aku tak pernah mengalami itu semua. Hanya mendengar dan tahu cerita dari mulut ke mulut saja. Sampai malam itu. Aku baru 2 minggu pindah ke desa kecil ini. Ikut paman menjaga warung kelontong di pinggir jalan yang nyaris tak pernah ramai. Warungnya sederhana. Dinding kayu, lampu neon yang sering berkedip, dan suara jangkrik yang selalu lebih keras daripada suara manusia. Malam itu, paman akan pergi untuk menjenguk nenek yang sedang sakit di kampung. "Raka, malam ini kamu jaga warung ya. Tapi ingat, kalau bisa jangan sendirian. Minta ditemani si Anto. Daripada dia di rumah cuma main game aja." "Emang sendirian kenapa, paman?" Aku hanya tertawa saja mendengar perkataan paman. "Kamu jangan ngeyel, harus ditemani biar gak iseng." Kembali aku tertawa, tak menanggapi. Paman menggelengkan kepala, karena dia pun tak mau mengatakan yang sebenarnya terjadi bila menjaga warung tengah malam. "Ya sudahlah, nanti kamu tahu sendiri." Saat itu juga, dia pergi dari hadapanku. Malam itu, aku jaga warung sendirian. Dimulai biasa saja. Jam menunjukkan pukul 11 lewat sedikit. Udara dingin, angin pelan, dan jalan di depan warung sudah benar-benar sepi. Aku duduk di kursi plastik, main HP, sesekali menguap. Jam 12 tepat, lampu neon di atas kepalaku tiba-tiba berkedip lebih cepat. Tek, tek, tek. Aku menoleh ke atas. Listriknya lagi ngaco, gumamku. Tapi anehnya, lampu di rumah-rumah sekitar tetap stabil. Hanya lampu warung ini yang seperti hampir mati. Aku mencoba mengabaikan. 5 menit kemudian, aku mulai merasa tidak nyaman. Bukan karena suara atau sesuatu yang terlihat, tapi karena suasana. Seperti mencekam. Seperti ada yang memperhatikan. Aku menoleh ke jalan. Kosong, sepi, hening, gelap. Hanya gelap panjang yang menelan pandangan. Lalu, kencing. Suara lonceng kecil di pintu warung berbunyi. Aku langsung menegakkan badan. Ada pembeli. Seorang pria berdiri di depan warung. Aku tidak melihat dari mana dia datang. Tahu-tahu dia sudah di sana. "Cari apa, Pak?" tanyaku. Pria itu tidak langsung menjawab. Dia hanya berdiri, diam, menunduk sedikit. "Pak," ulangku. Pelan-pelan dia mengangkat kepala. Wajahnya biasa saja. Terlalu biasa malah. Seperti tidak punya ekspresi. "Saya mau beli rokok," katanya. Suaranya datar. Tidak berat, tidak ringan. Seperti suara yang tidak punya emosi. Aku mengambil rokok dari rak. "Rokok apa, Pak?" Dia menunjuk. Gerakannya lambat. Terlalu lambat. Aku memberikan rokoknya. Saat dia merogoh saku untuk membayar, entah kenapa aku melihat ke lantai. Dan saat itulah, aku sadar sesuatu yang membuat tengkukku langsung dingin.
Baru kali ini bulu keduku meremang. Tidak ada bayangan. Lampu neon tepat di atasnya. Tapi tidak ada bayangan di lantai. Aku membeku. Aku mengangkat pandangan sedikit demi sedikit. Pria itu masih berdiri di sana, menatapku. Dan kali ini, dia tersenyum. Senyumnya terlalu lebar. Tidak seperti senyum manusia biasa. Lebarnya seperti dipaksa. Seperti seseorang yang lupa cara tersenyum, tapi mencoba menirunya. Aku menelan ludah. Ini uangnya, katanya sambil menyodorkan beberapa lembar uang. Tangannya dingin. Bukan sekedar dingin karena malam. Dingin seperti benda mati. Aku hampir tidak berani menyentuhnya, tapi tetap kuterima. Saat itu juga, aku kembali melirik ke lantai. Tetap tidak ada bayangan. Padahal bayanganku sendiri jelas terlihat. Lampu di atas tidak mati. Artinya, ini bukan masalah cahaya. Ini sesuatu yang lain. Terima kasih, katanya. Dia tidak langsung pergi. Dia berdiri di sana, menatapku. Diam. Aku mulai merasa jantungku berdetak lebih cepat. Ada lagi, Pak? Tanyaku, mencoba terdengar normal. Dia menggeleng pelan, tapi tidak pergi. Justru dia melangkah masuk ke dalam warung. 1 langkah, 2 langkah. Aku mundur tanpa sadar. Pak, warungnya mau tutup, kataku. Padahal jelas-jelas belum. Dia berhenti. Kepalanya sedikit miring, seperti mendengarkan sesuatu. Atau kamu takut? Tanyanya. Suara itu berubah. Sedikit lebih berat. Sedikit lebih dalam. Aku tidak menjawab. Dia tertawa kecil. Tawa yang pendek, tapi cukup membuat bulu kudukku berdiri. Kamu bisa lihat ya, katanya pelan. Aku menahan napas. Lalu, lampu mati. Gelap total. Aku langsung panik. Pak, teriakku. Tidak ada jawaban. Hanya suara napas. Bukan napasku. Dekat. Terlalu dekat. Seperti tepat di depan wajahku. Aku tidak berani bergerak. Tidak berani bernapas keras. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Lalu, lampu menyala kembali. Aku langsung melihat ke depan. Kosong. Sepi. Gelap. Tidak ada siapa-siapa. Pintu warung masih tertutup. Tidak mungkin dia keluar tanpa membukanya. Aku berdiri kaku. Keringat dingin mengalir di pelipis. Dan di meja kasir ada uang. Uang yang tadi dia berikan. Tapi warnanya berbeda. Lebih kusam. Seperti uang lama. Sangat lama. Pagi harinya, aku menceritakan semuanya ke paman. Dia langsung diam. Wajahnya berubah. Kamu lihat bayangannya? Tanya paman. Aku menggeleng. Enggak ada. Paman menghela nafas panjang. Harusnya kamu enggak melayani dia. Aku menatapnya. Maksudnya, paman juduk pelan. Itu bukan orang. Jantungku langsung berdegup kencang. Itu yang sering lewat sini. Lanjutnya, dulu juga ada yang lihat. Pembeli malam. Tapi beda. Beda gimana? Yang ini sudah tahu kamu bisa lihat. Aku merasakan dingin merayap di punggungku. Telat, jadi terus sekarang gimana? Paman tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap ke arah warung. Kalau dia datang lagi, jangan dilayani. Apapun yang dia minta. Kalau tetap maksa,
Paman menatapku tajam. Jangan pernah biarkan dia masuk. Malam berikutnya, aku tidak ingin jaga, tapi Paman harus pergi ke kota. Dan aku terpaksa. Jam menunjukkan pukul 12 lagi. Dan entah kenapa, aku sudah merasa dia akan datang. Dan benar saja, kerincing, lonceng berbunyi. Aku langsung membeku. Perlahan, aku menoleh ke pintu. Dia, orang yang sama, berdiri di sana, tanpa bayangan. Dan kali ini, senyumnya lebih lebar. Aku tidak bergerak, tidak menyapa, tidak mengatakan apapun. Dia melangkah mendekat, pelan, sangat pelan. Aku mau beli lagi, katanya. Aku tetap diam. Dia berhenti di depan meja, menatapku. Kenapa tidak dilayani? Tanyanya. Suaranya lebih berat dari sebelumnya. Aku menggenggam meja erat-erat. Kami tutup, kataku pelan. Dia tersenyum. Tidak, kamu bohong. Lampu mulai berkedip lagi. Tek, tek, tek. Dia menunduk sedikit, lalu berkata pelan. Aku tidak suka dibohongi. Aku mundur selangkah. Dia melangkah maju, satu langkah lagi. Dan dia akan masuk sepenuhnya ke dalam warung. Aku teringat kata Paman, jangan biarkan dia masuk. Berhenti, Pak, kataku tegas. Dia berhenti. Lalu perlahan kepalanya terangkat. Dan untuk pertama kalinya, matanya terlihat jelas. Kosong, hitam, tidak ada putih sama sekali. Aku hanya ingin masuk, bisiknya. Udara terasa berat, seperti menekan dadaku. Aku hampir tidak bisa bernafas. Keluar dari sini, kataku. Suaraku bergetar. Dia tertawa lagi, lebih panjang kali ini, lebih menyeramkan. Kamu tidak bisa mengusirku, katanya. Karena dia menunduk lagi. Kamu sudah melayaniku. Lampu mati lagi. Dan kali ini, aku merasakan sesuatu menyentuh bauku. Sentuhan itu dingin. Sangat dingin. Aku langsung menepisnya dan berlari keluar warung. Aku tidak peduli lagi. Aku hanya ingin menjauh. Saat aku sampai di jalan, aku berhenti. Nafas tersengal. Lalu perlahan, aku melihat ke tanah. Dan saat itulah, aku merasa dunia runtuh. Tidak ada bayanganku. Lampu jalan tepat di atas. Tapi, bayanganku hilang. Aku langsung menoleh ke warung. Di dalam, dia berdiri, menatapku. Dan sekarang, dia punya bayangan. Bayangan itu bergerak. Tidak mengikuti tubuhnya, tapi melambai ke arahku. Seolah memanggil. Aku mundur perlahan. Tubuhku gemetar. Dan saat itu aku sadar, dia tidak ingin masuk ke warung. Dia ingin mengambil tempatku. Sejak malam itu, warung itu tetap buka. Lampunya tetap menyala. Kadang ada pembeli, kadang tidak. Tapi, beberapa orang bilang, penjaganya aneh. Selalu diam, selalu tersenyum terlalu lebar, dan tidak punya bayangan.
Itulah kisah tentang pembeli yang tidak punya bayangan. Kadang yang datang di malam hari bukan sekedar manusia yang mencari kebutuhan, tapi sesuatu yang sedang mencari tempat. Kalau kamu berada di posisi Raka, apa kamu akan tetap melayani? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa share cerita ini ke temanmu. Siapa tahu mereka pernah mengalami hal yang sama. Subscribe cerita dari mereka, karena masih banyak kisah lain yang mungkin belum siap kamu dengar. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.